God isn't ignoring you. He's doing something deeper. He's not just after your request. He's after your heart, to realign your motives with His purpose, to trust Him, even when the timeline doesn't make sense, to ask with humility, not entitlement, to pray with clarity, not confusion, to come with gratitude, not just a wish list. When you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Because when we ask right, we get alignment, we get peace, we get God Himself. So pause, realign, and ask right. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita, pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau terima kemenangan yang berasal
kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Dia yang mulia, Dia yang berkuasa atas hidup kita. Tidak ada yang mustahil Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami bersama dengan Kau Yesus. Segala rencana yang terbaik
Segala rancangan yang terbaik itu punyamu Tuhan, yang boleh terjadi atas setiap kehidupan kami. Janjimu adalah kemenangan buat setiap kami Tuhan. Janjimu pemulihan buat setiap kami. Janjimu kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami terima janji itu. Di dalam kesesakan Kau memberi kedamaian, firman-Mu
yang berjanji takkan pernah kau ingkari. Ku percaya kau tak pernah gagal. Menghiburkan, menguatkan, meneguhkan semua harapan. Ku percaya
Kami punya Tuhan yang besar. Kau Raja yang sungguh besar ya Tuhan dalam hidup kami. Tidak ada yang lebih besar daripada-Mu ya Tuhan. Aku punya yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yesus, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya.
kasih-Mu besar, cinta-Mu besar, kedaulatan-Mu Tuhan, melampaui segalanya. Kami mengucap syukur buat setiap kemenangan-kemenangan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau memilih kami Tuhan. Terima kasih Kau memanggil kami. Terima kasih Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan, dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Engkau selalu menjadi penolong. Terima kasih Engkau selalu menjadi penghibur. Terima kasih Engkau selalu menopang kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengerti isi hati-Mu lebih lagi. Kerinduan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau memanggil setiap kami menjadi sahabat. Roh Kudus, biarlah Engkau yang bekerja, kuasai lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara Tuhan, masuk dalam setiap relung hati kami. Biarlah kami boleh mengerti kerinduan hati-Mu. Penuhi hati kami Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan firman-Mu. Pikiran kami, seluruh tubuh jiwa roh kami hanya untuk Engkau. Di dalam nama Yesus, kami mau dengar firman-Mu. Amin. Silakan duduk saudara. Pagi hari ini saya mau sharing tentang sahabat Yesus. Dalam Yohanes 15 ayat 15, firman Tuhan mengatakan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Tuhan ingin kita menjadi sahabatnya. Kita tahu Tuhan pasti selalu menjadi sahabat kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi sahabat Tuhan? Bagaimana saudara hubungan kita saat ini dengan Tuhan? Apakah kita menganggap Tuhan adalah bos yang sangat besar? Seorang Tuhan yang sangat tidak terjangkau dan kita adalah bawahannya. Apakah Tuhan adalah bos yang sangat galak? Bahkan saat kita menghadap kepadanya, kita penuh dengan ketakutan. Apakah Dia adalah Tuhan yang memberikan perintah dari kitab Kejadian sampai Wahyu untuk kita taati? Harus, kalau enggak akan dihukum. Apakah seperti itu? Begitu banyak perintah-perintah Tuhan yang terus memenuhi hidup kita. Aku enggak sanggup, aku enggak sanggup, aku enggak sanggup. Karena semuanya susah. Semua perintah Tuhan itu susah. Enggak mungkin kita lakukan. Tuhan sangat besar. Ataukah kita menganggap Tuhan sangat dekat, bahkan kita tidak, gimana ya? Kita hanya menganggap Tuhan sebagai supermarket kita. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, kita nyanyi, oke kita nyanyi, kita sembah Dia. Terus habis kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh sangat baik dalam kehidupanku. Terima kasih Engkau sudah melindungi aku. Terima kasih bla 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 bla. Setelah terima kasih kita langsung memberikan sederet list permohonan kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan lindungi keluargaku, Tuhan tolong lindungi anakku, Tuhan tolong berikan jalan keluar dalam setiap permasalahanku. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan aku minta ini, Tuhan aku pengen ini, Tuhan aku pengen ini. Aku pengen itu, pengen ini, pengen itu.
Seperti apa Tuhan dalam kehidupan kita? Tahukah kita menjadikan Tuhan sebagai sahabat? Seorang sahabat di mana kita bebas bercerita apa saja. Tempat kita percaya. Kedatangan Tuhan dalam perjanjian baru, kelahiran Tuhan, mengubah status setiap kita dari seorang hamba menjadi sahabat. Dalam perjanjian lama, hubungan dengan Tuhan ada jarak, ada ketakutan. Bahkan dalam perjanjian lama, tidak semua orang bisa menemui Tuhan secara pribadi, saudara. Kita tahu bangsa Israel selalu melalui Nabi Musa, melalui hakim-hakim. Manusia tidak bisa langsung berinteraksi dengan Tuhan. Dan dalam perjanjian lama, manusia hanya menerima perintah. Tidak tahu apa di balik perintah itu. Tidak tahu apa rencana Tuhan di balik perintah itu. Seperti 10 perintah Allah. Hanya sebagai hamba yang melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Jadi seorang hamba yang hanya melakukan kebutuhan Tuhannya. Hamba hanya tahu diperintah, tapi tidak tahu apa motivasi di balik rencana, di balik setiap perintah itu. Seorang hamba tidak mengetahui isi hati Tuhannya. Musa sangat mengetahui isi hati Tuhan. Rencana Tuhan, cintanya Tuhan pada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel tidak mengerti. Karena apa? Karena tidak langsung berinteraksi dengan Tuhan. Jadi mereka kadang manut, kadang taat, tapi kadang enggak taat. Saat menunggu terlalu lama, menunggu Musa di Gunung Sinai, langsung buat patung. Enggak taat. Kenapa? Karena tidak tahu apa isi hati Tuhan. Tapi dalam perjanjian baru, status kita diubah dari hamba menjadi seorang sahabat. Tuhan Yesus menjadikan kita sebagai sahabat, bukan lagi seorang hamba. Ada keintiman. Apa sih sahabat? Apa sih bedanya sahabat dengan seorang teman? Tuhan bukan hanya ingin menjadi teman kita, saudara. Tapi Tuhan ingin menjadi sahabat. Tuhan ingin kita menganggap Yesus Roh Kudus sebagai sahabat kita. Lebih dari teman. Di mana seorang sahabat menceritakan isi hatinya dengan leluasa. Menceritakan impiannya, menceritakan rencananya. Saat kita membaca Alkitab, saat kita mendengar firman Tuhan, Roh Kudus terus berbicara, saudara. Mungkin masing-masing dari setiap kita menerima hal yang berbeda atau dari sisi yang berbeda sesuai dengan kita masing-masing. Itulah luar biasanya firman Tuhan. Ada topik yang privat yang dilakukan oleh seorang sahabat. Dimana kalau kita punya sahabat ya saudara, kita kan pasti seneng gitu. Misalnya menerima kabar gembira atau naik pangkat gitu kan. Kita pasti pengen langsung cerita tuh, kita cari sahabat kita. Pengen membagi kebahagiaan itu dengan sahabatnya. Saat kita mengalami masalah, kita juga mencari sahabat kita. Entah itu nanti ada jalan keluar atau tidak, kita pasti ingin berbagi. Dan seorang sahabat yang baik,
Seorang sahabat yang benar pasti tidak akan menjerumuskan kita. Sahabat saling mengenal bagaimana mereka, seorang sahabat tidak menghakimi, tidak mengejudge, bahkan tidak mungkin kalau kita cerita aku tuh salah gini sampai kayak gini. Dia tidak langsung marah tapi mengerti posisi kita dan memberikan masukan-masukan dengan perspektif yang berbeda yang bisa kita terima. Itulah kerinduan Tuhan Yesus ingin menjadikan kita sahabatnya. Sudahkah kita hidup sebagai sahabat Tuhan? Atau kita hanya dekat kepadanya, kita hanya datang kepadanya saat butuh. Saat sudah semua masalah diselesaikan, kita lupa dengan Tuhan. Kita nggak cari Tuhan lagi, karena dia hanya supermarket kita. Atau kita selalu datang dengan penuh ketakutan, nggak berani, seperti ada jarak dengan Tuhan. Tuhan itu kudus, ya Tuhan kudus. Tapi Tuhan rindu kita datang mendekat kepadanya. Tuhan sangat besar, sangat berdaulat, maha kuasa. Iya, tapi dia rindu kita menjadi sahabatnya. Bagaimana kita bisa menjadi sahabat Yesus? Seorang sahabat pasti ingin selalu bertemu, saudara. Selalu rindu untuk bersekutu. Ya kan? Kalau kita punya sahabat meskipun jauh misalnya, dia lagi pergi jauh atau pergi keluar pulau ada tugas gitu. Pasti meskipun tidak bisa bertemu, kita pasti bercerita. Sekarang zaman medsos ya kan. Kita pasti cerita. Kadang kalau cerita lupa waktu, berjam-jam chat kan. DM cerita ngalor ngidul dari A sampai Z dari semuanya. Yang intinya pengen cerita A tapi sampai merembet kemana-mana. Antusias, seneng, tidak perlu dipaksa. Tidak perlu, ayo toh aku pengen ketemu, ayo toh balas chatku. Enggak, kalau seorang sahabat itu selalu rindu, selalu ingin bersekutu. Kita belajar dari kisah Daud dan Yonatan. Dari 1 Samuel 18:1-2. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Jadi waktu pertama kali Daud bertemu dengan Saul, Daud tuh langsung klik. Langsung seneng banget. Langsung mengasihi. Yonatan langsung mengasihi Daud dan Daud mengasihi Yonatan seperti jiwanya sendiri. Dan waktu itu Saul masih awal pertama kali bertemu dengan Daud, senang sekali saudara. Bahkan dia tidak membiarkan Daud itu pulang, membawa ke rumahnya. Karena pengen apa? Pengen bertemu, pengen ngobrol, pengen kenal lebih jauh. Itulah seorang sahabat. Bahkan dalam Alkitab juga diibaratkan dengan pengawal yang mengharapkan pagi. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Bagaimana kita menganggap Tuhan sebagai sahabat kita? Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Bagaimana seorang pengawal yang berjaga semalaman, yang penuh dengan kegelapan dan sendiri. Biasanya kan pengawal itu enggak banyak ya, apalagi kalau dia berjaga malam. Dia pengen cepat pagi. Seperti itulah hati kita saat menunggu Tuhan. Aku pengen ketemu Tuhan. Bahkan mungkin saat kita pergi bersama-sama ke pesta keluarga atau seperti apa. Mungkin ada kerinduan, aku pengen cepat pulang, aku pengen cepat berdoa, aku pengen cepat baca firman. Mungkin seperti itu saudara. Selalu ada kerinduan, bahkan di tengah kesibukan kegiatan kita, baik itu pelayanan, pekerjaan, sekolah.
Kita selalu rindu, aku pengen cepet-cepet punya waktu berdua dengan Tuhan. Pengen baca Alkitab, berdoa, pengen berdoa, pengen memuji, menyembah, mendengar Tuhan, berdiam diri di hadapannya. Seperti jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal. Dan sangat luar biasa, kerinduan itu diibaratkan oleh Daud yang sangat mengasihi Tuhan. Daud mengatakan seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Rusa yang haus, yang tidak ada air. Dia sangat rindu, seperti apa ya? Enggak bertemu Tuhan itu seperti ngelak epol, ya, ngelak epol, dahaga. Wah, rasanya ini seret banget, pengen minum, pengen seger banget, pengen merasakan kesegaran itu, pengen merasakan segernya dekat sama Tuhan. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Aku rindu Tuhan, aku haus. Bagaimana jiwaku merindukan Tuhan. Sangat rindu. Bagaimana? Kenapa bisa rindu saudara? Karena sudah pernah mengecap. Ya. Rusa itu sudah pernah mengecap kesegaran air. Daud sudah mengecap kebaikan kasih Tuhan yang menyegarkan jiwanya. Bagaimana kita rindu dekat dengan Tuhan. Mendengar kelembutan Roh Kudus berbicara. Tuhan, aku rindu. Bagaimana aku sangat rindu Tuhan, aku ingin selalu bertemu dengan Tuhan. Bahkan dalam bekerja, dalam melakukan perjalanan. Kita terus berbincang dengan Tuhan, kita terus berbincang dengan Roh Kudus. Itulah kita menjadikan Tuhan sebagai sahabat saudara. Saat kita senang, saat kita menerima baik, berita yang luar biasa, yang gembira, kita langsung ngomong sama Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Aku senang, aku gini. Dalam hati, saat kita bertemu banyak orang pun, kita bisa bercerita dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Bagaimana Tuhan selalu ada di hati kita. Bagaimana kita selalu berbagi dengan Tuhan. Bagaimana kita selalu menganggap Tuhan itu sangat dekat. Menceritakan semuanya apa isi hati kita, apa kerinduan kita. Bahkan saat kita susah, saat kita merasa tidak ada jalan keluar, mungkin ya. Saat kita dihadapkan pada pilihan, orang pertama, pribadi pertama yang kita cari, Tuhan, tolong. Tuhan tolong aku memutuskan. Tuhan tolong. Itulah sahabat saudara. Kita selalu rindu, kita terus berhubungan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Kita terus selalu menganggapnya dia menjadi pribadi pertama yang mengenal kita, yang mengetahui isi hati kita. Meskipun sebenarnya Tuhan sudah tahu. Tapi kita selalu pengen cerita. Bahkan di tengah kesendirian, di tengah keramaian, di tengah antusias kita, di tengah kehampaan kita. Tuhan selalu menjadi pribadi nomor satu yang kita cari. Selalu rindu, selalu intim dengan Tuhan. Yang kedua, taat. Sahabat Yesus, taat. Tapi bukan taat yang terpaksa. Taat ingin selalu menyenangkan Tuhan tanpa merasa beban. Kadang mungkin kita pernah ya saudara, kita melakukan sesuatu, kita mengambil keputusan, kita bahkan melayani Tuhan. Karena biar aku terus diberkati. Biar aku enggak kena yang aneh-aneh. Ya. Tapi taat di sini sebagai sahabat. Bukan karena terpaksa, bukan karena pura-pura saudara.
Kalau kita menyenangkan sahabat kita, yoslah bendek seneng, kepeksa. Tapi berbeda. Karena kita ingin menyenangkan Tuhan. Ingin melihat Tuhan tersenyum. Seperti firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Di Mazmur 119 ini adalah pasal yang paling panjang ya saudara. Isinya kita pengen mencintai, kita selalu cinta akan Taurat Tuhan dan merenungkannya sepanjang hari. Jadi gak usah disuruh, gak usah disuruh mentor, gak usah diingetin pastor, tri, ya kan. Kalau seorang sahabat kita, selalu kita cinta Taurat Tuhan. Karena apa? Karena itu perkataan Tuhan. Tuhan akan terus berbicara dengan kelembutannya, dengan caranya yang ajaib, bahkan menegur, bahkan mungkin menegur kita dengan keras saat kita bebal, saat kita membaca Alkitab. Betapa ku cintai Tauratmu, aku mencintainya, aku merenungkannya sepanjang hari. Itulah seorang sahabat. Kita mencari Tuhan, kita mendengar dia berbicara, mendengar kerinduannya, mendengar impiannya, mendengar jalan-jalannya yang selalu menuntun dan membimbing kita. Betapa ku cintai Tauratmu Tuhan. Namanya ku cintai Tauratmu berarti kan gak terpaksa ya kan. Taat bukan karena terpaksa. Betapa ku cintai Tauratmu. Dan dikatakan di 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Seorang sahabat pasti mengenal sahabatnya. Saat kita menjadikan Yesus sebagai sahabat kita, pasti kita mengenal siapa Yesus. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus? Dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan pertolongan Tuhan, dengan firman-Nya, dengan pujian. Kisah perjalanan hidup kita hari demi hari dengan Tuhan, bagaimana Dia selalu menjadi sahabat kita, bagaimana Dia selalu ada. Tuhan yang kudus selalu ada. Tuhan yang selalu menerima kita apa adanya. Kita mengenal kasih Tuhan. Bukan dengan cerita orang lain. Bukan dari cerita yang kita baca di medsos. Tapi kita mengenal pribadinya melalui perjalanan hidup kita dengannya. Dan inilah tandanya saat kita mengenal Tuhan. Saat kita menjadikan Tuhan sebagai sahabatnya. Kita menuruti perintah-perintahnya. Itulah firman Tuhan, saudara. Sahabat bukan hanya menerima pengajaran. Bukan hanya datang setiap hari Minggu menerima firman Tuhan atau mendengar di YouTube, mendengar khotbah-khotbah. Tapi seorang sahabat itu saling mendengar. Ya, kalau kita punya sahabat dia terus yang ngomong, ya toh, iki sahabat pora jane. Apa aku iki tong sampah dan dia cerita ngalor ngidul gitu kan. Kalau seorang sahabat itu saling mendengar. Jadi bukan hanya Tuhan yang mendengar keluh kisah kita, mendengar, oh Tuhan terima kasih bla 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 bla. Oh iya itu bagus. Itu harus Tuhan kita mengucap syukur. Itu tanda kita bersyukur. Tapi enggak terus kita yang ngomong saudara. Ada waktunya kita sebagai sahabat kita berdiam diri. Kita merenungkan Tuhan dan kita mendengar. Bahkan mungkin ada di satu kondisi yang karena begitu banyak suara dalam pikiran kita, kita itu merasa nggak bisa dengar suara Tuhan. Selalu suara dunia kanan kiri, suara ketakutan, suara apa yang ada dalam hati kita. Tapi kita mau belajar. Saat itu terjadi kita mau, Tuhan, aku mau tenang. Aku mau mendengar.
Aku mau mendengar apa yang Tuhan rindukan. Aku mau mendengar apa yang Tuhan mau. Aku mau mendengar apa maksud dari semuanya ini boleh terjadi dalam kehidupanku. Berdiam diri itulah letak kekuatan kita. Berdiam diri di hadapan Tuhan, di kaki Tuhan itulah kekuatan kita. Bagaimana kita saling mendengar, bagaimana kita memahami saat terjadi sesuatu hal yang mungkin gak enak dalam kehidupan kita. Kita gak langsung, Tuhan aku kok gini. Tuhan kok aku sudah gini loh, aku sudah pelayanan loh Tuhan. Aku sudah berdoa, aku sudah baca firman. Kok tetap terjadi dalam kehidupanku? Bukan seperti itu, tapi kita belajar memahami apa maksud Tuhan dari semua ini. Apa kerinduan Tuhan, apa rencana Tuhan di ujung sana. Tuhan pasti punya sesuatu yang sangat indah saudara. Bagaimana kita berbagi, bagaimana kita memahami kasih Tuhan, bahkan perbuatannya yang mungkin di luar ekspektasi kita. Kalau yang baik-baik pasti kita senang ya. Kalau kadang terjadi hal yang kurang baik itu kan kita langsung gitu kan. Tuhan kok bisa? Tuhan kenapa? Gitu kan. Tapi kita lebih mau memahami. Pasti semuanya itu untuk kebaikan kita. Bagaimana kita berbagi rahasia dan kasih sayang dengan Tuhan. Relasi seorang sahabat tidak menghapus ketaatan saudara. Jadi saat kita menjadikan Yesus sebagai sahabat, bukan berarti seorang sahabat terus kita jadi seenaknya. Gak taat, berongkel, enggak apa-apa lah kan sahabatku. Pasti nanti aku ditolong gitu kan. Enggak. Tapi seorang sahabat pasti mengerti, memahami bagaimana rindu menyenangkan sahabatnya. Bagaimana saat kita mau melakukan hal yang salah, melakukan hal yang enggak benar, kita bisa merasakan hati Tuhan saudara. Tuhan itu sedih. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang punya perasaan, karena kita diciptakan punya perasaan seperti Dia. Jadi saat kita melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan, Tuhan itu ikut sedih saudara. Tuhan itu ikut senang saat kita senang. Tuhan ikut nangis saat kita nangis. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita ikut menangis saat Tuhan menangis? Menangisi dosa. Menangisi hidup kita yang gak mau ditolong. Tuhan sudah mau nolong. Tuhan datang ke dunia untuk menolong kita saudara. Untuk menjadikan hidup kita bukan hanya di akhir tapi di dunia. Hidup kita penuh dengan kelimpahan akan kasih setianya yang tidak bisa kita bayangkan. Tuhan ikut menangis saat kita menangis. Bahkan saat kita jatuh karena kesalahan kita, Tuhan ikut menangis. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ikut menangis? Kita ikut merindukan kerinduan Tuhan akan hidup kita, diubahkan keluarga kita ikut Tuhan. Teman-teman kita, jiwa-jiwa. Gitu banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan. Apakah kita memahami isi hati Tuhan? Seorang sahabat pasti ingin selalu bersekutu dan intim dengan Tuhan. Seorang sahabat akan taat. Sahabat Yesus akan taat bukan karena terpaksa, bukan karena takut akan ada hukuman-hukuman dan sebagainya, tapi karena ingin menyenangkan hatinya. Dan ada satu hal yang sangat luar biasa dan mulia saudara. Pemberian mahal tanda persahabatan. Dalam 1 Samuel 18 ayat 4 dikatakan, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Bila kalau Yonatan memberikan jubahnya, baju perangnya dikasihkan, dilepas diberikan.
Bahkan pedangnya, panahnya, ikat pinggangnya semuanya dikasihkan kepada Daud, saudara. Semua milik berharga Yonatan diserahkan kepada Daud dalam perjanjian lama. Yang samar-samar menunjuk kepada Tuhan Yesus memberikan segalanya untuk kita. Tanda persahabatan bagaimana Yonatan mengasihi Daud, juga percaya kepada Daud. Itulah sebagai tanda itu juga Tuhan Yesus mau memberikan segala miliknya kepada kita sebagai sahabatnya. Dalam 1 Samuel 18 ayat 3 dikatakan, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud sebagai sahabatnya. Perjanjian kasih dengan Daud, saudara. Dan kemudian Yonatan memberikan baju perang. Sebagai tanda juga dalam perjanjian baru bahwa Tuhan Yesus Sang Penebus ingin mengikat perjanjian dengan setiap kita dan memberikan segalanya. Bahkan dalam cerita Yonatan, ada satu kode rahasia antara Daud dan Yonatan. Bagaimana di dalam 1 Samuel ayat 20 dikatakan, Saul itu ingin membunuh Daud karena iri, ya kan? Daud selalu berhasil. Saul itu langsung pertama seneng, lama-lama iri karena semua orang lebih memuji Daud daripada Saul. Lalu Daud itu ngomong kepada Yonatan, siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras? Waktu itu Daud itu ngomong sama Yonatan kalau Saul itu ingin membunuh dia. Saudara. Tapi Yonatan tuh gak percaya, gak mungkin lah papaku gitu. Papaku kan senang sama kamu, dipercaya gitu kan. Tapi Daud ngomong, kalau Saul itu ingin membunuh dia. Terus singkat cerita pokoknya waktu itu Yonatan ingin memberikan tanda kepada Daud kalau ayahnya itu benar atau enggak ingin membunuh dia. Inilah kode rahasia antara Daud dan Yonatan. Maka aku akan memanahkan, nanti baca sendiri ya saudara di 1 Samuel ayat 20. Pasal 20, maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku membidik suatu sasaran. Itu sebagai tanda kode rahasia. Jadi tidak ada satupun yang tahu kecuali Daud sama Yonatan. Maka aku akan memanahkan 3 anak panah ke samping batu itu, seolah-olah aku akan membidik suatu sasaran. Dan ketahuilah aku akan menyuruh bujangku, pergilah mencari anak-anak panah itu. Jika aku tegas kukatakan kepada bujang itu, lihatlah, anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah. Jadi dia mengatakan kode rahasia. Kalau aku ngomong sama bujangku, lihat anak-anak panah itu lebih kemari, ambillah. Maka datanglah Daud. Karena demi Tuhan yang hidup engkau akan selamat dan tidak akan ada bahaya apa-apa. Itu tanda yang pertama, kode yang pertama. Kalau Yonatan ngomong, ambillah anak-anak panah itu kemari, berarti Daud aman. Tapi jika aku katakan kepada orang muda itu, lihat anak-anak panah itu lebih ke sana, maka pergilah. Sebab Tuhan menyuruh engkau pergi. Nah, jadi ada kode yang kedua, kalau Yonatan ngomong, lihat anak-anak panah itu lebih ke sana, berarti itu tanda bahwa Daud harus lari dari Saul. Dan itu hanya diketahui oleh Daud dan Yonatan. Tentang hal yang kita janjikan itu antara aku dan engkau. Yonatan mengatakan, sesungguhnya Tuhan ada di antara aku dan engkau selamanya. Jadi begitu kasihnya Yonatan, dia melindungi Daud dari ayahnya yang akan membunuhnya, saudara. Dan itu ada kode rahasia.
kita juga punya kode rahasia antara Tuhan dengan kita. Tidak perlu orang lain yang tahu. Mungkin kadang Tuhan menceritakan sesuatu yang tidak semuanya harus kita ceritakan dan kita bagikan kepada orang lain. Hanya antara sahabat. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, dan aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa. Tuhan berbicara secara privat. Mungkin bisa dalam kita berbahasa roh atau penglihatan. Ada penglihatan yang harus kita sampaikan, ada penglihatan yang itu hanya untuk kita sendiri, saudara. Ada suatu kode rahasia antar sahabat, ya. Kadang kan kalau kita punya sahabat kan kita punya kode, cuman gini aja kita udah tahu artinya, wes. Nggak perlu ngomong, kita cuman gini. Atau raut wajah kita menunjukkan sesuatu, sahabat kita pasti sudah tahu, saudara. Bagaimana kondisi hati kita saat itu? Wow. Antara suami dan istri itu, Yuki sama Yosea langsung praktek ya kan. Jadi tahu langsung kode rahasia seorang sahabat. Dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah kasih Yesus pada kita, saudara. Tuhan punya kode rahasia. Tuhan datang, selalu menunggu kita datang kepadanya. Tapi satu hal yang harus selalu kita ingat, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya seperti Tuhan. Tuhan datang kepada kita. Tuhan memberikan segalanya. Turun dari Tuhan. Jadi manusia untuk menolong kita. Supaya apa kita? Supaya kita selamat. Kita menerima hidup yang kekal. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Waktu Tuhan memanggil kita pulang. Bukan hanya kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Tapi lebih dari itu, saudara. Kasih-Nya rindu membawa kita selamat. Bahkan mungkin setiap kejadian yang kita alami tanpa kita sadari maupun kita sadari, setiap kejadian-kejadian dalam hidup kita itu membawa pemulihan demi pemulihan. Bukan hanya pemulihan dalam berkat materi, saudara. Tapi lebih lagi Tuhan ingin kita semakin kudus di hadapannya. Tuhan rindu kita semakin kudus di hadapannya. Mana yang salah Tuhan pimpin dan tuntun menjadi benar. Kenapa? Karena Dia rindu kita bersama-sama dengan Dia di surga, saudara. Yesus rela mati untuk sahabatnya bukan hanya dengan kata-kata saja, saudara. Tapi Dia membuktikan. Dia disalib. Dia disiksa. Dia bangkit, saudara. Dia naik ke surga. Bahkan Dia mengutus Roh-Nya yang kudus. Untuk menemani kita menjadi sahabat-Nya. Yang membimbing kita setiap saat, setiap waktu. Bahkan kasih Tuhan tidak tergantung pada perbuatan kita, saudara. Tuhan adalah Allah yang setia, yang terus menunggu kita. Yesus adalah pribadi yang selalu ada di sisi kita dalam kondisi apapun. Saat kita menangis dan bersedih, Tuhan ikut bersedih dan menangis. Bahkan saat kita menyakiti hatinya, Dia tetap ada di sisi kita. Saat kita tertawa dan kita berhasil melakukan kebenaran, memilih Tuhan, memilih jalan yang benar, Dia sangat bangga dan tersenyum dengan sangat bangga, saudara. Lebih dari kebanggaan kita.
Dialah sahabat sejati. Bagaimana kita mau menjadi sahabat Yesus? Bangun waktu yang intim dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Saudara. Jangan datang hanya dengan permohonan. Jangan datang hanya saat hari Minggu atau I care. Tapi datanglah pada Tuhan setiap hari. Baca firman-Nya. Berdiam diri di hadapannya. Dan taatlah. Bukan karena takut. Tapi karena ingin menyenangkan hatinya. Dan ingatlah akan pemberian nyawanya yang kudus, saudara. Ya sahabat kita yang sejati. Percayalah kepada Tuhan dalam segala musim kehidupan kita. Dalam kehidupan. Bahwa semuanya adalah baik. Saat kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Dia akan membawa kita semakin berkenan di hadapannya. Dia akan membawa kita semakin kudus di hadapannya. Dia akan terus memulihkan setiap apapun yang salah dalam kehidupan kita. Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Terus pegang tangannya. Dialah juru selamat dan dialah sahabat kita yang sejati. Mari kita semua saudara. Hidup bukan lagi sebagai seorang hamba yang tidak mengerti apa isi hati tuannya. Yang hanya mengerti peraturan dan peraturan ini itu tidak boleh, ini itu tidak boleh, harus melakukan ini itu. Tetapi kita mau memahami dan mengenal isi hatinya. Kita mau melakukan semuanya karena kita ingin menyenangkan hatinya dan kita mengasihi dia. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Terima kasih sudah memilih kami, Engkau memanggil setiap kami menjadi sahabat-Mu. Terima kasih buat kerinduan-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Siapa kami Tuhan? Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar
atas setiap rencanamu yang indah dalam kehidupan kami. Atas setiap kerinduanmu Tuhan. Atas hidup kami, atas gereja kami, atas kota kami, atas bangsa kami Tuhan, atas jiwa-jiwa yang Tuhan kirim dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, nyatakan isi hatimu lebih lagi Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. ke surga. Kami tidak perlu menunggu lama, tetapi 10 hari sesudah Engkau naik ke surga, Engkau mencurahkan roh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah peringati kenaikan-Mu tanggal 29 yang lalu. Dan kini kami memperingati akan Engkau yang menyahabati kami. Karena Engkau mencurahkan roh-Mu dekat dengan kami. Lebih daripada dekat, karena tubuh kami Engkau jadikan rumah. Engkau jadikan bait-Mu di mana Engkau tinggal dan bersemayam dekat sekali. Terima kasih atas setiap isyarat. Terima kasih atas setiap kode rahasia lewat alam, lewat binatang, lewat bunga, lewat mimpi, lewat penglihatan-penglihatan. Dan juga Engkau tidak merendahkan akan bahasa lidah yang kami bawa kepadamu tanpa iblis mengerti. Terima kasih atas akses rahasia karena Engkau menyahabati kami. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau tidak jauh. Engkau hanya sejauh doa. Dan Engkau tinggal dalam tubuh kami. Padahal tubuh kami lemah. Bait kami juga butuh Engkau yang merawat kami. Ampuni kami kalau kami kurang sempurna untuk merawat akan bait Allah ini. Tetapi Engkau sahabat yang kudus, sahabat yang berbagi rahasia dalam privately sharing dengan kami. Makasih Tuhan, roh-Mu kami hormati, roh-Mu kami hargai. Kau menyahabati kami. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang sudah diteruskan oleh hamba-Mu kepada kami. Berkati hidupnya, berkati rumah tangganya, berkati bisnis yang dikerjakannya bersama dengan keluarga. Berikan kepandaian, berikan hikmat, jauhkan dari roh-roh kebodohan dan roh-roh keterbelakangan, karena membukakan hikmat yang berasal dari roh-Mu, sahabat kami yang kudus. Terlebih lagi Engkau berkati pelayanannya untuk mendampingi tim musik dan pujian dari jemaat kepunyaan-Mu ini Tuhan. Engkau akan menyingkapkan rahasia-rahasia dari jalan-jalan-Mu sebelum Engkau datang yang kedua kali. Karena Engkau tidak mengumbar akan pengumuman yang berasal daripada-Mu, tapi di hadapan dunia rahasia, tetapi bagi sahabat-Mu Engkau berbagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hendak mengucap syukur di hari peringatan akan pencurahan roh-Mu ini. Dalam bentuk persembahan apa yang hendak kami kumpulkan, kuduskan, sucikan, boleh dipakai mendukung pekerjaan pelayanan di dalam gereja ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ku terhubung denganmu. Oh,
seorang pun, tetapi seluruhnya Tuhan, tidak terkecuali dari yang tua sampai dengan anak-anak, dijamah oleh Roh-Mu menjadi tempat tinggal dari Roh-Mu yang kudus. Beri kepekaan seluruh jemaat ini Tuhan, untuk melayani apa yang Engkau katakan, melayani apa yang Engkau utuskan, apa yang Engkau bisikkan ke dalam hati kami setiap hari. Engkau kami hormati. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau dengan percaya, dengan iman kami. Dicurahkanlah segala berkat, kelimpahan, kemenangan, kemuliaan, kesehatan, sukacita di dalam takaran yang diguncangkan, dipadatkan, dilimpahkan ke dalam meribaan jemaat ini. Oleh karena nama Bapa yang kudus, Sang Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang kami peringati, curahkan kepada kami untuk mendampingi kami saat ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berseru bersama, amin. Tuhan memberkati. Shalom, Jemaat MCF Purwodadi. Sukacita bagi kita semua. Warta sepekan. Minggu pagi jam 10